Shalom, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi GKI Banjarbaru. Hari ini, Jumat 5 Juni 2020, bersama saya Pendeta Lisa Arianti. Saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan Almanak Mas GKI untuk hari ini, yaitu dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Di bawah perikop ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas nafas kehidupan dan hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sebentar kami hendak membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami, agar kami dapat menghayati dan menghidupi firman-Mu di dalam hidup kami. Amin. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 12 sampai 14 di bawah perikop ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang kita baca pada saat ini merupakan bagian dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Siapakah Timotius? Ia adalah seorang anak muda yang luar biasa. Di masa mudanya, Timotius sudah menjadi seorang yang bisa dipercaya dan diandalkan, sehingga ia ditahbiskan melalui penumpangan tangan sidang penatua dan Paulus sendiri untuk melakukan pelayanan dan pemberitaan Injil. Bahkan Rasul Paulus juga menulis tentang Timotius bahwa ia adalah seorang yang tulus dan penuh kasih. Di masa mudanya, Timotius menjadi rekan sekerja Paulus dalam perjalanan mengabarkan Injil ke berbagai tempat. Dan ia juga dipercaya melayani 5 sidang jemaat, yaitu jemaat di Tesalonika, Korintus, Filipi, Berea, dan Efesus. Dan keteguhan iman Timotius kepada Kristus dan kesetiaannya dalam melayani bersama dengan Rasul Paulus membuat Timotius begitu dekat dan juga begitu dikasihi oleh Paulus. Bahkan Paulus sendiri menyebut Timotius sebagai anak. Tetapi saat Paulus menulis surat ini, ia sedang berada di dalam penjara. Ia dipenjara karena iman dan pemberitaan Injil. Dan Paulus tahu bahwa ia akan segera dihukum mati. Karena itu, ia menulis satu surat terakhir kepada Timotius, yaitu surat 2 Timotius ini. Dan di dalam surat ini, Paulus memberikan banyak nasihat-nasihat bagi Timotius. Salah satunya adalah nasihat agar Timotius tidak takut dan tidak malu bersaksi tentang Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus ini, Paulus sendiri telah memberikan contoh dan teladan melalui hidupnya, melalui kesetiaannya kepada Kristus, melalui kesetiaannya
dan setia meskipun harus menghadapi berbagai tantangan iman. Dan Paulus merasa perlu untuk menasihatkan hal ini kepada Timotius, bukan karena Paulus meragukan kasih kesetiaan dan iman Timotius kepada Kristus, melainkan karena Paulus hendak meneguhkan iman Timotius, sebab pada masa itu, saudara, penganiayaan terhadap orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu semakin masif dan intensif di bawah kekuasaan Kaisar Nero. Paulus menyadari bahwa tekanan, penganiayaan, penderitaan itu berpotensi melemahkan iman orang-orang percaya. Apalagi ketika mereka atau orang-orang Kristen itu melihat penderitaan yang dialami oleh Paulus, bisa saja mereka semakin goyah, bahkan menyangkal iman mereka kepada Kristus. Lihat saja saudara, di tengah situasi sulit yang sedang dialami oleh Paulus, ketika Paulus berada di penjara, beberapa orang yang biasa mendampingi dan menolong Paulus justru berpaling dari dia. Figelus dan Hermogenes contohnya meninggalkan Paulus karena alasan keamanan. Demas mengambil keputusan yang sama demi kenikmatan dunia. Tentu saja tidak semua orang, tidak semua teman dan rekan Paulus mengambil tindakan yang sama. Beberapa orang tetap bertahan. Contohnya seperti keluarga Onesiphorus yang senantiasa mengunjungi Paulus di penjara tanpa takut. Juga termasuk Timotius yang tetap setia kepada Kristus dan tetap meneladani Paulus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius sejatinya ditujukan bagi semua orang percaya, termasuk bagi saudara dan saya, orang-orang percaya masa kini. Yaitu supaya kita yang pertama tidak takut dan tidak malu mengakui diri kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen. Apapun dan seberat apapun tantangan iman yang harus kita hadapi, kita harus tetap mengakui iman Kristen kita. Dan yang kedua, saudara, kita juga diingatkan untuk tidak takut dan tidak malu bersaksi tentang Kristus, bersaksi tentang kasih dan kebaikannya, tentang kuasa dan kemuliaannya, tentang keselamatan yang dianugerahkannya bagi kita, bagi semua orang yang percaya kepadanya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bersaksi? Saudara, bersaksi itu bisa kita lakukan dengan banyak cara. Melewati kata-kata, pujian, pelayanan, dengan kerja dan karya kita, dengan segenap aspek kehidupan kita, kita bisa bersaksi tentang Kristus demi kemuliaan namanya. Yang ketiga, saudara, kita diingatkan dan dinasihatkan untuk tetap teguh di dalam iman dan setia berjalan di jalan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, dalam Perjanjian Baru, istilah jalan Tuhan itu muncul beberapa kali seperti di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan kata Yunani yang dipakai untuk kata jalan di sini adalah hodos, yang berarti suatu jalan setapak. Ya, jalan Tuhan ibarat jalan setapak yang kecil, sempit, sulit, berat. Dan jalan yang berat itu adalah jalan memikul salib. Tetapi ketika kita menempuh jalan yang sulit itu dengan iman, kita dapat menempuhnya sampai ke ujung jalan itu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan atau menyatakan dirinya sebagai hodos atau jalan dalam Yohanes 14 ayat 6. Ini menegaskan kepada kita bahwa sungguh hanya Yesus Kristuslah jalan dan keselamatan bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Dan Dia sendiri telah menempuh jalan salib itu untuk keselamatan kita. Inilah yang menjadi dasar bagi Rasul Paulus dan seharusnya juga bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur
dan setia memelihara iman meskipun harus melalui hodos atau jalan setapak yang tidak mudah di dunia ini. Percayalah saudara bahwa Tuhan menyertai kita dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, dan itulah janjinya bagi setiap orang yang percaya. Yang keempat dan terakhir, saudara-saudara yang terkasih, orang-orang percaya harus saling menguatkan satu sama lain. Rasul Paulus di dalam masa-masa sulit, ia tetap menguatkan orang lain. Dalam nas kita hari ini, Rasul Paulus tetap menguatkan Timotius. Demikian juga hendaknya dengan kita, saudara, agar kita dapat saling menguatkan satu sama lain. Terlebih di masa-masa yang sedang tidak menentu saat ini, di masa-masa pandemi COVID-19 yang menjadi pergumulan kita bersama, biarlah kita saling menguatkan, saling menyemangati satu sama lain. Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya hari ini. Amin. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya pengharapan kami hanya Padamu. Biarlah kami senantiasa setia berjalan di jalan apapun dan bagaimanapun tantangan hidup yang kami alami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.